Abah Syekh Habib Saggaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim memberikan kepada kita 5 kunci kesuksesan. 5 kunci kesuksesan ini kalimat yang ayah sampaikan tidak boleh dirubah. Jangan dirubah menjadi kunci kesuksesan ada 5, karena akan berbeda maknanya. Kalau kunci kesuksesan ada 5, kalian baru akan sukses hanya ketika sudah memenuhi 5 syarat sukses itu. Tapi Habib Saggaf, guru kita, menyampaikan 5 kunci sukses, sehingga poin pertama kalian bisa penuhi, kalian sukses. Poin kedua, kau bisa penuhi, kau pasti sukses. Poin ketiga, keempat, kelima, masing-masing bisa dilaksanakan, meskipun hanya 1 poin saja, fa insyaallah kalian dijamin sukses. Apa 5 kunci sukses itu? 5 kunci sukses itu termaktub di dalam wasiat Sayyidina Syekh Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Al-Habib Saggaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Yang pertama, beliau berwasiat, usikum bitaqwallahi wa ta'atihi wa ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam ala ma amar wa ma naha. Hendaklah kalian bertakwa, takut hanya kepada Allah Jalla Jalaluh, dengan menjalankan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, serta taat kepada Rasulullah dengan apa yang beliau sampaikan sebagai perintah, sebagai anjuran, dan taat untuk menjauhi semua yang telah dilarang oleh Rasulullah. At-taqwa, takwa itu al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu 'indal qalil wasti'dadu liyaumir rahil. Takwa adalah takut kepada Allah Zat yang Maha Jalil. Takwa adalah menjalankan ibadah, muamalah sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah Zat yang Maha Jalil. Takwa adalah qanaah meskipun rizki kita qalil. Takwa adalah senantiasa bersiap siaga untuk kapan saja kita pulang ke rahmatullah, kita sudah dalam keadaan nafsul mutmainnah. Inilah sejatinya yang Abah ajarkan sebagai kunci sukses yang pertama. Maka pertanyaan selanjutnya, apa sih kunci sukses yang kedua? Kunci sukses yang kedua, setelah kita memastikan diri kita takwa kepada Allah, sedangkan sampai di sana saja kita laksanakan, pasti kita sudah sukses, maka Abah berikan alternatif kunci sukses yang kedua. Apa kunci sukses yang kedua? Kunci sukses yang kedua, sebagaimana yang diwasiatkan oleh Abah, beliau menyampaikan, nadzifu qulubakum min amradhiha wa radha'iliha, min amradhiha wa radha'iliha. Bersihkan hati-hati kalian dari semua penyakit-penyakit hati dan kotoran-kotorannya. Apa penyakit hati? Sombong, tinggi hati, keras kepala, meremehkan orang, merendahkan orang, merasa diri paling benar, merasa diri paling pintar, merasa diri sudah cukup ilmunya, merasa diri segala-galanya, merasa semua tidak mungkin akan baik-baik saja tanpa kehadirannya. Itu semua adalah penyakit-penyakit hati yang ketika kita meninggalkan itu semua, maka ini akan menjadi pintu kesuksesan yang kedua. Pintu kesuksesan yang ketiga yang disampaikan oleh Sayyidina Syekh Abah, beliau menyampaikan dalam wasiatnya, kunci sukses yang ketiga adalah lazimud dzikra wassalata ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasalah kalian berzikir dan melantunkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan khas dari seorang Sayyidina Syekh Al-Alim Al-Alamah Al-Arif bil Habib Saggaf. Senantiasa membasahi lidah kita, bibir kita untuk berzikir, ingat kepada Allah. Karena siapa saja yang tidak ingat kepada Allah, dia akan semakin jauh dari Allah. Dan siapa saja yang jauh dari Allah pasti akan dipanggil oleh Allah. Dipanggil dengan apa? Dipanggil dengan cobaan. Dipanggil dengan apa? Dipanggil dengan penderitaan. Dipanggil dengan apa? Dipanggil dengan kesulitan hidup. Dipanggil dengan apa? Dipanggil dengan kegelapan hidup. Dipanggil dengan apa? Dipanggil dengan kesuraman masa depan.
Maka apapun yang hari ini kita sedang alami dalam sebuah kesulitan hidup ini, yakinlah itu adalah surat undangan dari Allah yang menghendaki kita untuk pulang, datang, bersimpuh, memasrahkan diri kepada Allah, mengakui diri bahwa kita tidak ada apa-apanya. We are nothing and Allah is everything. Kita tidak ada apa-apanya dan Allah segala-galanya. Ucapkan sama-sama, we are nothing and Allah is everything. Kita tidak ada apa-apanya dan Allah segala-galanya. Itu adalah kunci sukses yang ketiga. Kunci sukses yang keempat, sebagaimana yang Abah sampaikan dalam wasiat Abah, Iqra'ul Quran wahfadhu waqra'u wa ta'allamu ma'anihi wa tafsirihi. Bacalah Al-Quran, hafalkan dan pelajari makna dan tafsirnya. Ini yang sehari-hari, dari detik ke detik, dari menit ke menit selalu kalian perjuangkan. Makanya sedih rasanya ketika ayah, bunda setiap hari berpikir bagaimana kalian bisa menghafal Al-Quran dengan baik, tapi ayah dapati salah seorang di antara kalian ada yang melanggar. Sedih rasanya ketika ayah dan bunda setiap hari, setiap saat memikirkan bagaimana kalian menjadi ulama, namun ayah dapati kalian di pondok hanya mengeluh dan mengeluh. Sedih rasanya ketika ayah dan bunda dari waktu ke waktu hanya berpikir bagaimana kalian menjadi orang yang bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, namun sehari-hari kalian buang waktu-waktu kalian dengan sia-sia tanpa memegang dan memeluk Al-Quran. Inilah pesan sekaligus wasiat dan kunci sukses yang keempat. Abah mengamanahkan kita bukan sekedar menjadi penghafal Al-Quran, bukan sekedar menjadi pembaca Al-Quran, namun lebih daripada itu menjadi orang yang paham dengan Al-Quran dan mampu menjadikan kepahamannya itu untuk kebermanfaatan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ilmu itu dari 4 tahapan wasiat itu akan bermuara pada wasiat yang kelima, di mana itu menjadi standar kesuksesan. Syarat pertama, kedua, ketiga, keempat. Apa rupanya wasiat Abah yang kelima itu yang sekaligus menjadi penutupan wasiat ini? Beliau berwasiat kepada kita semua, irhamu jami'al makhluqat, sayangilah semua makhluk-makhluk Allah. Hari ini Allah tegaskan, ayah tegaskan kepada kalian semua bahwa yang diamanahkan 1400 tahun yang lalu oleh kekasih kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tak lain tak bukan agar kita selalu ingat, sayang, memperhatikan, peduli, membantu kepada umat Nabi Muhammad. Hal ini terrefleksi ketika beliau lahir, tumbuh menjadi remaja, yang selalu dipikirkan adalah ummati, ummati, ummati. Ketika beliau sakit, yang disebutkan ummati, ummati, ummati. Menjelang wafat, yang disebutkan ummati, ummati, ummati. Kemudian ketika dibangkitkan, pertama kali yang terucap adalah ummati, ummati, ummati. Di padang mahsyar yang dicari adalah ummati, ummati, ummati. Sudah masuk ke dalam surga, keluar lagi untuk mencari ummati, ummati, ummati. Keteladanan ini yang ternyata bisa kita lihat dari seorang guru besar bernama Sayyiduna Syekh Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Al-Habib Saggaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Sakitnya sama dengan Rasulullah, 18 hari. Dan di setiap sakit beliau koma beberapa hari. Setiap kali beliau dikasih kesempatan oleh Allah untuk siuman, untuk sadar, lisannya tidak mengucapkan sesuatu kecuali pertanyaan, apakah anak-anak pondok sudah makan? Bukankah ini sejalan, senada, senafas dengan apa yang menjadi spirit dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa orientasi kepentingan perjuangannya adalah ummati, 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 santri, 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 umatku, 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 muridku, muridku.
muridku, wargaku. Itu yang harus ditanamkan dalam diri kalian, dan itu yang akan membatalkan semua pencapaian kalian dari 1 sampai 4 ketika tidak ditutup dengan kebermanfaatan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayah ingin tutup dengan sebuah penegasan. Siapapun kalian, hari ini ayah maklumatkan, akan jadi apapun kalian keluar dari pondok ini, kalian jadi guru, jadilah guru yang punya sekolah. Kalian jadi dosen, jadilah dosen yang punya universitas. Kalian jadi dokter, jadilah dokter yang punya rumah sakit. Kalian jadi pilot, jadilah pilot yang punya maskapai penerbangan. Kalian jadi apapun itu, jadilah sesuatu yang betul-betul besar. Mintalah sesuatu yang betul-betul mahal. Inna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'idin wahidin fasa'aluni la'a'taitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa mimma 'indi illa kamal mikhyat idza udkhilal bahra. Kalau manusia pertama di antara kalian sampai manusia terakhir di antara kalian, jin di antara kalian, yang pertama sampai jin yang terakhir diciptakan, mereka semua berdiri meminta masing-masing dengan permintaan paling besar, dengan permintaan paling mahal, dengan permintaan paling sulit kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan Allah kalau berkenan memberikan ijabah, pengkabulan dari setiap permintaannya, ketahuilah sedikit saja dari kekayaan Allah tidak pernah akan berkurang, kecuali seperti sebilah jarum ketika kalian masukkan ke dalam samudra. Lihat apa yang terbawa di ujung jarum itu, dan lihatlah apa yang tersisa. Seperti itulah kekayaan Allah Jalla Jalaluhu. Sehingga kalian hari ini boleh miskin, tapi mental kalian harus kaya. Hari ini kalian boleh gak punya apa-apa, tapi kalian harus menjadi pemilik tangan di atas. Hari ini pondok kamu kecil, tapi ingatlah semua yang besar saat ini dulu diawali dari sesuatu yang kecil.